Itulah zaman ini, zaman yang sudah anak kita sudah tidak peduli orang tua, dan banyak anak zaman ini merasa dia bisa sukses tanpa orang tua, dia bisa selamat tanpa orang tua, bisa bahagia tanpa orang tua. Dia belum tahu tidak diridai Allah dan tidak diterima amal ibadahnya biar haji setiap tahun kalau ibunya belum rida. Apalagi dalam kondisi seperti ini, yang semestinya dia mengharapkan keturunan dari istrinya. Bagaimana supaya bisa mendapatkan keturunan? Sebaik-baik ibadah dalam kondisi pertanian ini, berbakti baik sama ibunya, Allah kasih keturunan. Itu kan berbakti, kan amal ibadah. Boleh kita nawaitu dalam ibadah sesuatu untuk mendapatkan hajat kita, seperti kita salat malam, seperti amalan-amalan yang lain. Dan berbakti baik seperti ini memberikan perhatian, biarpun ibu kita jahat, ibu kita tidak pernah perhatiin kita, ibu kita bagaimanapun, tetap kewajiban anak berbakti. Kalau Allah sudah menjelaskan dalam surat Luqman, kalau orang tua kita musyrik kafir, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau mereka menyuruh kamu berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, jangan turuti mereka, tapi tetap wasahibhuma, sahabati, bersahabatlah sama mereka, berbakti baiklah sama mereka. Saya masih ingat satu cerita, seorang yang keterlaluan sama ibunya. Dan kita sudah melihat sekarang zaman ini, bukan orang sudah durhaka, malah kata durhaka itu sudah termasuk perkataan yang lama. Tapi sekarang kita melihat orang berani caci maki ibunya di hadapan orang. Orang malah sekarang ini berani memukul ibu di hadapan orang, malah sambil membunuh ibu. Demi apa? Demi dunia saja. Dia membawa dan berlaku sebuah keburukan yang akan nempel keburukan itu selama-lamanya, dunia akhirat. Dan saya pernah menjelaskan, salah satu ancaman Allah bagi orang yang durhaka dihukum di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya terjamin su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Ada seorang saya kenal dekat, sudah meninggal. Orang itu tidak sopan sama ibunya, sampai kalau ibunya minta tolong diantar atau dijemput atau apa, bermacam-macam alasan. Kalau ibunya masih minta tolong dengan kata-kata baik dan lembut, malah dia berteriak, udahlah cari orang lain, saya tidak mau. Akhirnya ibu kan nangis karena mania ibu. Pernah ketika satu malam ibu menelpon untuk dijemput, tolong sambil didoakan. Akhirnya terpaksa anak itu, ya udah, tapi kalau saya sampai jangan lama-lama. Begitu dia datang ke bawah, dia telepon ibunya 2 menit. Mendadak, sudah mendadak datang. Dia tidak kasih tahu saya mau datang. Dia sudah sampai ke tempat, dia langsung telepon, saya sudah di bawah 2 menit, kalau tidak turun saya tinggalin. Apa yang terjadi? Datang karena ibunya, yang namanya baru datang, masih pakaian bersalaman sama tamu-tamu orang itu, mau turun, malah anaknya ditinggal. Saya tahu cerita ini dari seorang polisi. Ibu menunggu karena dia berfikir barangkali anaknya belum datang. Lagi hujan besar. Datang polisi melihat ibu nunggu apa? Malam-malam nunggu anak saya. Cuba lihat baik sangka ibu sama anaknya.
tapi anaknya tinggalin, tidak peduli. Di sisi lain, anaknya kena kecelakaan dan membawa mobil, tabrak truk yang membawa besi, masuknya besi lewat mata sama hidungnya, meninggal langsung. Besi yang dibawa oleh truk itu masuk lewat mata sama mulutnya, keluar dari bagian kepala dari belakang. Ini salah satu balasan Allah bagi orang yang durhaka. Terjamin kematian su'ul khatimah, kematian buruk, kematian celaka, belum lagi di alam kubur, belum lagi nanti di akhirat. Tapi dalam kondisi ibu, saya minta sama ibu, tetap ibu sabar, tetap ibu mendoakan, tetap ibu mendoakan. Kalau tidak diangkat SMS, doa. SMS isinya doa, mendoakan semoga Allah bukakan hatinya. Dan kami doakan semua, semoga Allah kembalikan anak yang ditunggu-tunggu kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah hidayahkan, Allah bukakan hatinya, Allah sadarkan agar dia kembali kepada ibu dan memberikan kasih sayangnya, kalau benar-benar dia ingin kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Dan kita tahu tidak ada seorang bisa ikhlas sebagaimana keikhlasan ibu. Dan mudah-mudahan Allah sabar, Allah kasih pahala sabarannya, Allah balas ikhlasnya, dan Allah kuatkan lahir dan batinnya. Kalau memang ibu merasa anaknya tidak kasih sayang lagi, jangan sedih, karena Allah yang sayang sama ibu. Wallahu ta'ala.